I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pemain Katalan itu telah menjadi salah satu protagonis di Tribun Caja Magica, di mana Carlos Alcaraz memainkan Mutua Madrid terbuka. Tinggal di Madrid memiliki beberapa keuntungan yang dimanfaatkan oleh Marc Marquez. Pembalap MotoGP Katalan itu tenggelam dalam proses pemulihannya, karena cedera di tangan kanannya telah mempengaruhi musimnya lebih dari yang diharapkan. Namun, saat-saat santai sama pentingnya dalam pemulihan tersebut. Pada tingkat mental, gangguan adalah salah satu hal terpenting untuk menghindari kehilangan motivasi, atau tidak memiliki olahraga yang monoton. Persis seperti yang dilakukan Marquez Rabu ini. Pemain Katalan itu menyaksikan di Caja Magica, bagaimana Carlos Alcaraz berjuang untuk lolos ke semifinal Mutua Madrid terbuka. Seorang pemain tenis, Murcian, yang membuat sensasi di turnamen baru-baru ini dan yang tidak ingin dilewatkan oleh Marquez, bahkan detail terkecil sekalipun. Memanfaatkan kehadirannya di trek, TV memanfaatkan salah satu jeda untuk berbicara dengan pembalap MotoGP, dan mencari tahu apa peta jalannya. Minggu depan saya memiliki TAC. Dan melihat apakah saya dapat mendaftar ulang di dunia kejuaraan, berada di Le Mans agak sulit. Tapi mudah-mudahan saya bisa berkendara dan sampai ke Mugello dengan baik, sehingga seluruh Spanyol bisa menikmatinya. Marc Marquez pergi ke Jerez beberapa minggu yang lalu untuk memperbarui situasinya, dan menjelaskan pada titik pemulihan apa dia. Ketika saya melakukan CT scan, para dokter, ketiganya yang melihat saya dengan suara bulat, memberitahu saya bahwa balapan di Jerez itu gila. Itu bukan risiko jatuh, tetapi hanya dengan tekanan setang di setiap perhentian ada risiko operasi yang terlewatkan. Itu berarti salah satu poin yang paling kami dukung oleh para pilot, dan jika melompat ada cara untuk memulihkannya, tetapi akan ada sekuelnya. Meyakinkan seorang Marquez yang bahkan mengatakan, karir olahraganya dalam bahaya. Situasinya jelas, ada baiknya menunggu beberapa hari lagi daripada memaksa. Fakta itu menghalanginya untuk menjalani tes yang sangat penting bagi Honda Senin lalu. Namun, dalam pernyataan yang sama, Marquez menjelaskan bahwa dia sangat percaya pada pembalap, seperti Joan Mir atau Alex Rins. Sementara itu, Maverick Vinales telah hidup di roller coaster selama beberapa musim terakhir. Pembalap Spanyol itu adalah salah satu protagonis yang jelas di tahun 2021, ketika dia mengganti persneling di tengah musim, meninggalkan Yamaha ke Aprilia. Situasi ini membuat Vinales berada dalam situasi yang agak rumit dalam banyak hal, baik secara pribadi maupun olahraga. Namun, sedikit demi sedikit dia beradaptasi dengan pabrik Noale. Tahun 2023 ini menjadi kandidat kuat untuk menjadi yang teratas di setiap Grand Prix. Awal musim tidak seperti yang dia bayangkan, tetapi itu menunjukkan perkembangan seiring berjalannya balapan. Dalam podcast yang disiarkan oleh Moto.it, Vinales sendirilah yang menyusun peta jalan dari saat dia tiba di kejuaraan dunia, ketika dia masih kecil hingga dia bergabung dengan Aprilia pada tahun 2021. Mencapai Piala Dunia tidaklah mudah karena saya berasal dari keluarga sederhana, dan bagian keuangan menjadi masalah. Saya harus menang di trek untuk berada di sini, saya harus memenangkan segalanya dan untungnya, saya bisa melakukannya, kata pilot Spanyol itu. Sedikit demi sedikit, Vinales berkembang di kejuaraan dunia, menjadi juara Moto3 pada tahun 2013. 2 tahun kemudian dia sudah berada di MotoGP, mengendarai Suzuki yang memberinya banyak kegembiraan. 2015 adalah tahun adaptasi dengan Suzuki. Itu sulit karena kami tidak memiliki level dalam tim, tetapi pada 2016 kami membuat lompatan yang sangat besar. Kami menang dan naik podium, kenang pebalap Aprilia itu.